Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sidenren Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya Tasmini dari UPT SD Negeri 12 Tandru Tedong. Saya Andi Rizka Hardianti dari UPT SD Negeri 2 Betau. Saya Nurul Nisa dari UPT SD Negeri 6 Tandru Tedong. Pada hari ini kami akan mempraktikkan coaching secara bergantian sebagai observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu ya. Jadi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang ya Bu, terkait nanti Ibu akan melaksanakan proses coaching. Jadi hari ini di sini saya sebagai observer ingin mendiskusikan beberapa hal kepada Ibu. Nah, oke, yang pertama itu nanti sebelum saya mengamati di proses coaching Ibu, saya itu ada rubrik penilaian. Nanti saya akan mengamati kemudian menilai berdasarkan rubrik itu ya Bu. Adapun rubrik yang pertama saya akan menilai dan mengamati apakah proses coachingnya nanti sesuai ambil kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana nanti Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Dan juga yang ketiga adalah saya akan mengamati bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Jadi seperti itu Bu. Baik Bu. Dan juga nanti saya akan melihat di situ apakah prinsip coaching sudah berjalan pada proses coaching itu. Jadi prinsip coaching itu seperti yang pertama yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Ya, baik Bu, siap. Oke, jadi yang berikutnya Bu, sebelum Ibu lanjut ke kegiatan coaching, saya masih ada beberapa pertanyaan Bu ya. Silahkan Bu. Jadi pertanyaan pertama Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat Ibu melakukan proses coaching? Jadi Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam kegiatan coaching ini ada 3. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau presentasi. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Jadi ada 3 kompetensi yang nantinya akan saya kembangkan terhadap coaching saya seperti itu Bu. Oke, baik ya Bu. Jadi ada 3 kompetensi yang Ibu kembangkan. Kalau boleh tahu Bu, dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, yang mana kompetensi yang ingin lebih spesifik Ibu kembangkan? Oke, baik Bu. Dari 3 kompetensi tadi itu Bu, menurut saya nantinya yang saya kembangkan itu lebih yang spesifik. Ada 2. Yang pertama saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu yang pertama Bu. Dan yang kedua saya akan mendengarkan secara aktif coaching itu. Seperti itu. Oke, jadi lebih spesifiknya ya Bu, Ibu ingin 2 kompetensi saja, begitu ya? Iya benar Bu. Ya. Kemudian yang berikutnya terkait indikator ya Bu. Jadi nanti pada saat coaching indikator seperti apa yang Ibu harapkan? Ya. Adapun indikator yang saya harapkan adalah saya ingin menginginkan coaching ini bisa mengeksplor ide-ide atau gagasan untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri Bu. Jadi begitu ya Bu. Baik, jadi kita sudah di ujung sesi Bu.
Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu. Tapi Bu, setelah proses coaching selesai nanti kita akan kembali berbincang-bincang. Kita akan membahas kembali seperti apa jalannya proses coaching di percakapan pasca observasi. Bisa Bu ya? Ya, insya Allah bisa. Oke, kalau begitu silakan Ibu langsung melakukan coachingnya dengan coach Ibu. Semoga lancar dan semoga berhasil ya Bu. Iya Bu, amin. Oke. Kalau begitu Bu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Dengar-dengar ada yang ingin diceritakan atau disampaikan Bu? Betul, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Tapi tidak mengisi banyak waktu ya Bu. Mungkin cuma 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Apa ini yang akan disampaikan? Begini Bu, terkait dengan guru di sekolah saya perhatikan tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materinya masih menggunakan metode konvensional, secara ceramah saja, bahkan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan semakin canggih teknologi, pembelajaran semakin pesat, tetapi guru-guru di sekolah itu tidak mau membuat perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke baik. Kalau saya garis bawahi ini, permasalahannya itu adalah pembelajaran dari rekan Ibu yang masih menggunakan konvensional ya, yang kurang bervariasi. Betul, pembelajaran kurang bervariatif medianya ataupun model pembelajaran yang masih menggunakan model pembelajaran yang lama. Baik. Kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa sih Ibu Tasmini dapatkan? Dari percakapan hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran, Bu. Jadi yang diharapkan oleh Ibu Tasmini ini adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat dan didapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode model pembelajaran seperti kuisis, karena dapat marak digunakan guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint itu sudah lebih baik Bu, dari hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi pembelajaran yang ingin saya tampilkan di sini, saya ingin pembelajarannya lebih bervariatif lagi. Oke. Dari yang disampaikan Ibu tadi, pembelajaran menggunakan bervariasi dengan metode model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi ideal. Ya Bu, itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini berada di level yang mana? Sepertinya masih dalam level 5 Bu. Sekolah itu lebih banyak guru-guru senior. Kalau ke level lebih tinggi lagi agaknya lebih sulit saat ini karena kami masih berada di level 5 Bu. Ya, kan kondisi sekarang ini kira-kira level berapa nih yang bisa ditingkatkan dan dilihat adanya perubahan variatif lagi di sekolah Ibu? Mungkin yang bisa ditingkatkan sampai ke level 7 Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-guru kebanyakan guru senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 mungkin akan dilakukan perubahan. Ya. Dari level 5 naik ke level 7 ya Bu? Iya. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkannya Bu, apa rencana dan tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara tatap muka, tapi bergantian seperti itu Bu. Oke. Untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan mentoring atau
pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman yang nyaman berbicara dengan penyampaiannya? Mungkin selain mentoring, saya coba nanti konsultasi ke kepala sekolah atau dengan workshop kurikulum, membuat semacam pelatihan yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru dalam hal menggunakan media yang bervariatif. Berarti Ibu merencanakan mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Ya, dari ketiga ini kira-kira Ibu kasih ini untuk selanjutnya lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi itu yang mana? Sepertinya mentoring ya Bu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang dan perlu waktu yang tidak sebentar. Kemudian biayanya juga ya Bu, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi ini yang mungkin nyaman guru adalah mentoring. Ya, mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu ini memerlukan support dari mana saja? Ada sih Bu, saya nanti mungkin minta bantuan ke rekan guru di sekolah dan memang ahli dalam bidang IT, atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Oke Ibu. Ibu ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan-rekan kerja. Jadi kapan ya Bu mau direalisasikan model seperti ini? Secepatnya Bu, minggu depan saya coba berkolaborasi dulu dengan rekan di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu, bagus sekali ya Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu sudah dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran Bu, bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah. Sudah ada gambaran nih untuk gimana menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariasi. Oke, saya tunggu nanti kabar dari Ibu setelah melakukan mentoring. Saya tidak sabar nih mendengarkan cerita lagi dari Ibu. Karena mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bu telah meluangkan waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya nantinya lakukan bisa bermanfaat, bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan bisa disampaikan. Siap Bu. Oke, baiklah untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Jadi Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Kasmini ya Bu. Iya Bu. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Begitu pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan pencapaian yang Ibu inginkan? Jadi Bu, coaching ini saya sudah melakukan dengan alur cerita, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali bisa menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya Bu, coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alur sudah sesuai dengan alur cerita. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada coachingnya, sehingga coachingnya menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga sudah tadi dilakukan, sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan
kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Adapun kompetensi yang saya lakukan adalah cara memahami lagi proses terkait dengan baik sehingga nantinya dapat dilakukan coaching lebih baik lagi. Itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.